Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita sudah berlanjut ya ke tema 4. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita membahas pembelajaran yang kedua ya dari tema 4 subtema 1, yaitu tentang hak dan kewajiban anak dalam berpakaian, lalu mengidentifikasi saran, dan yang ketiga pentingnya istirahat bagi kesehatan. Nah, pentingnya istirahat itu bagi kesehatan itu sangat penting ya anak-anak. Ayo kita pelajari sama-sama. Oke, di sini adalah pelajaran PPKN, hak dan kewajiban anak dalam berpakaian. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk juga anak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Kewajiban dan hak harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi ketimpangan. Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Nah itu ya, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang maka itu tidak bisa didapatkan salah satunya. Nah contoh di sini, kewajibanmu sebagai anak adalah belajar, patuh kepada orang tua, taat dan melakukan pekerjaanmu sebagai anak dan siswa. Nah, hak di sini adalah contohnya di rumah. Hakmu adalah memperolehkan kasih sayang dari orang tua. Nah, hak disayangi, hak diberi kebebasan, hak diberi makanan. Nah, seperti itu. Contoh di sini kewajiban dalam berpakaian yang A ini menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. B menggunakan pakaian sesuai norma dan adat istiadat yang berlaku. C. Menggunakan jenis pakaian sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya, menggunakan pakaian seragam sesuai jadwal. D. Memastikan pakaian yang dipakai bersih, tidak kotor, dan tidak berbau. E. Tidak berlebihan dalam berpakaian. Nah, yang kedua, hak dalam berpakaian. Ini ya. Hak itu berhak memakai pakaian yang disukai sesuai norma. Nah, kamu berhak memakai pakaian apa saja, tetapi harus sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, tentukan pakaian yang mau kamu gunakan dalam hal-hal tertentu. Lalu yang B, berhak mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. C. Berhak mendapatkan kebebasan dalam jumlah pakaian yang dimiliki. D. Berhak mengenakan pakaian yang nyaman dan bagus. Nah, yang E berhak membeli pakaian di mana saja. Nah, ini adalah hak-hak kamu ya. Tetapi jangan lupa untuk memperhatikan norma sopan santun yang ada di masyarakat seperti itu. Lalu yang kedua adalah pelajaran bahasa Indonesia, mengidentifikasi saran. Kalimat saran biasa juga disebut sebagai kalimat anjuran. Saran yang baik adalah saran yang bersifat membangun dan tidak menyakiti perasaan orang yang diberi saran. Kalimat saran bisa dibuat atau disampaikan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Memberikan saran itu juga menunjukkan kepedulian, perhatian, dan juga kasih sayang kepada seseorang. Saran harus disampaikan dengan bahasa yang sopan. Nah, kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti di bawah ini. Nah, ini ya. Sebaiknya, seharusnya, semestinya, ada baiknya, lebih baik. Nah, ini kata yang kamu gunakan saat kamu memberikan saran atau nasihat kepada orang lain. Nah, saran ini juga kalimatnya harus sopan,
tidak kasar dan tidak menyinggung perasaan orang lain dan anak. Nah, supaya orang yang kita beri saran tidak merasa rendah diri atau disalahkan. Seperti itu ya. Berikutnya pelajaran PJOK, pentingnya istirahat bagi kesehatan. Istirahat merupakan cara memulihkan kondisi tubuh setelah melakukan aktivitas. Selain itu, istirahat juga dapat mengurangi ketegangan otot-otot dan meringankan ketegangan pikiran. Setiap orang dapat melakukan istirahat menurut kebutuhannya masing-masing. Namun, istirahat yang paling baik dan sangat dianjurkan adalah tidur. Tidur merupakan cara terbaik melakukan istirahat. Tidur pada malam hari secukupnya minimal selama jam. Tubuh yang mendapat istirahat yang baik akan mengembalikan kebugaran. Manfaat yang didapat ketika memiliki waktu tidur yang berkualitas antara lain. Nah, yang ke-1 itu tubuh menjadi lebih sehat. 2. Meredakan rasa nyeri. 3. Menurunkan risiko terjadinya cedera. 4. Memperbaiki suasana hati. 5. Mengontrol berat badan. Yang ke-6, meningkatkan daya ingat dan daya pikir. Yang ke-7, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini adalah manfaat yang paling bagus istirahat bagi tubuh adalah tidur. Nah, dalam tidur semua bisa kita dapatkan, yaitu tubuh menjadi lebih sehat dan tubuh menjadi lebih rileks, terasa nyaman, terasa begitu kuat saat kita tidur dengan baik. Nah, tidur dengan cukup gitu ya. Dalam sehari kita tidur itu malam hari selama 8 jam. Nah, seperti itu. Atau 6 jam. Lebih bagus buat kesehatan kita. 6 sampai 8 jam ya. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.